Sudah sepekan ini ribuan peserta P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dinyatakan lolos seleksi tahun 2024-2025 memadati RSUD Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pantauan Kaltara TV sejak Kamis pagi hari, Januari 2024, para calon abdi negara ini sudah terlihat antri panjang untuk mengurus surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. Antrian panjang tersebut sudah berlangsung sejak 1 Januari 2025 lalu hingga arus jalan terganggu di sekitar pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sostroatmojo, Tanjung Selor. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan pihak RSUD, jika tidak ada aral melintang, urusan administrasi SKCK bagi calon pegawai ini baru akan berakhir pada 31 Januari 2005 mendatang untuk para peserta yang dinyatakan telah lulus seleksi P3K. Menurut Kabid Pengembangan dan Humas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sostroatmojo Tanjung Selor, Dr. Haryadi Suranta, setiap harinya sejak pagi hingga petang, para peserta telah berdatangan dan berkumpul memenuhi halaman RSUD Tanjung Selor. Namun karena tingginya jumlah pemohon, sebagian peserta terpaksa diarahkan untuk kembali pada sore hari atau di lain waktu dengan sistem bergilir daftar layanan. Hingga pekan ini, peserta tes P3K yang sudah melakukan tes tertulis dan wawancara serta tes jasmani dan rohani maupun psikologis sudah mencapai 2.200 peserta. Para peserta P3K yang lolos seleksi ini adalah formasi untuk kebutuhan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan seleksi P3K vertikal atau pusat. Dari total 3.000 peserta yang diterima di Kabupaten Bulungan dan KTT, di berbagai jenjang formasi, sejumlah peserta lolos lainnya menjalani tes dan pemeriksaan administrasi kesehatan, jasmani dan rohani, serta psikologis di tempat lain, yakni di Puskesmas, Rumah Sakit Korem, Poliklinik Polresta, dan Poliklinik Polda Kalimantan Utara. Pengurusan dokumen kesehatan ini merupakan salah satu syarat dalam proses pemberkasan bagi peserta yang lulus P3K tahun anggaran 2024 periode 1. Ya, kita mulai tanggal 4 kemarin sampai dengan hari ini kita melakukan pemeriksaan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Ini untuk menilai kesehatan dari P3K yang kemarin dinyatakan lulus. Nah, kegiatan ini dilakukan di rumah sakit maupun juga di fasilitas kesehatan lainnya, baik itu puskesmas ataupun paskes pemerintah lainnya. Nah, kebetulan kita di rumah sakit diwajibkan untuk yang tes rohani, karena salah satunya itu tes rohani itu hanya bisa oleh spesialis jiwa. Nah, itulah makanya banyak para yang lulus P3K ini datang ke rumah sakit. Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Sostroatmojo sendiri, pelayanan dibatasi antara 30 hingga 50 per hari, sebab lantaran dokter ahli spesialis kejiwaan terbatas. Peserta seleksi P3K sendiri bukan hanya berasal dari Bulungan, namun juga diantaranya berasal dari peserta KTT, sebab RSUD di sana belum memiliki tenaga medis ahli spesialis psikologis jiwa. Peserta diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen penting seperti surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat bebas narkoba, serta surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. Semua dokumen ini kemudian harus diunggah secara elektronik melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN di https://sscsn.bkn.go.id. Proses unggahan dokumen ini diberikan batas waktu selama 1 bulan, yakni dari 1 Januari hingga 31 Januari 2025. Akbar, salah satu peserta yang lulus seleksi P3K, mengungkapkan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan tes narkoba dan tes kejiwaan mencapai lebih dari 1.000 orang. Proses pengurusan surat-surat keseharian ini berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Januari 2025. Meski memerlukan waktu dan tenaga ekstra, para peserta tetap sabar dan bersemangat menyelesaikan semua persyaratan yang diperlukan. Dari Tanjung Selor, Kaltara TV, M. Sakir melaporkan.